yang kita nggak boleh juga adalah meremehkan ketika orang merasa dia terganggu mentalnya, terus kita menganggap gitu doang masa, ya kan? Lu kalau nggak ada orang, lu pupuk diri lu sendiri aja kayak, yuk, you're fine, lu nggak apa-apa kok, lu baik-baik aja kok. Cepet. Kembali lagi di Arios Talk. Beda karena aku yang buka. Makasih ya. Thank you, sama-sama. Thank you banget. Setelah di minggu lalu, kita opening pembukaan pertama kalinya. Ini yang ke 2. Tapi ini tuh sibuk banget. Jadi ini buat ngatur bisa ketemu lagi ke sini tuh susah banget. Udah kuat, gue mau kencing. Enggak. Iya, bisa yuk. Jadi Kita mau bongkar aja deh. Jadi lu tau nggak, kita tuh syutingin dalam satu hari yang sama. Itu syutingin 3 episode. Nah, harusnya episode pertama itu adalah yang buat di minggu depan. Tapi ada si pinter ini, mic-nya mati. Jadi akhirnya kita puter. aku tuh saking nyamannya sampai aku tuh nggak sadar kalau mic mati. Makanya beli alat dong yang bisa ngukur gitu loh. Oh iya, ini mati jadi bisa di-cut, jadi tahu. Ngukur? Apaan lu, penggaris? Yang bisa mantau. Bener, itu. Jadi kalau misalnya mantau lo lebih suka mantau rebus sama goreng. Laper gue. Gue tahu lagi mantau itu. Ntar ya. Jadi kalau di minggu depan ada satu di antara kita yang suaranya hilang, nah lu tahu berarti siapa yang bodoh. Kan. Lu lihat gerak-geriknya, nanti ketahuan kenapa tiba-tiba kok suaranya hilang, karena dia banyak gerak. Enggak, itu karena semangat dan energi yang ku keluarkan supaya bisa menular pada yang sedang menyaksikan. Tapi lu sadar nggak sih kalau apa yang lu lakukan itu sebenarnya bisa menjadi masalah untuk orang lain? Bisa jadi tuh kayak jadi beban untuk orang, untuk gue. Kenapa jadi beban? Itu jadi kayak buat gue tuh rasanya kayak ada burden gitu, kayak Why? kesel tapi nggak bisa diungkapin, kesel aja. Kenapa nggak bisa diungkapin? Ngomong aja. Kita kan udah kenal selama ini, kita harus. Nggak semua orang itu bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan apa yang dirasakannya. Nggak semua orang kayak gitu. Gak boleh, nanti kamu jadi mental health loh. Nggak ya? Nanti jadi mental health issues loh. Kalau nanti kamu jadi mental health loh. Nanti kamu jadi kesehatan mental loh. Gimana sih? Coba penggunaan kata-katanya bisa. Ya nih, kayak aku harus les Inggris deh. Gimana ya? Oh enggak ya? Gak. Kita mau bahas tentang itu boleh tuh. Bener kan? Ini kan karena topik yang jadi sesuatu yang dikonsernkan oleh banyak orang. Dikonsernkan. Duh, kayak gue nanti kalau Ivan lain denger gue ini deh. Ditegur. Ivan Lanin. Kenapa lu jadi so bule? Ivan Lanin. Inilah, kalau Lainin. udah bikin episode yang sudah 3 episode ya seharusnya, tapi tayang kedua udah mulai meracau, besties. Karena dari tadi kita udah membayangkan ada mie pakai pangsi. Oh waduh, itu enak banget Habis ini ya? sih. Nanti menjelang akhir gue order, jadi kita Iya, bisa tolonglah. ngobrol, Lo dia lebih datang. suka apa? Yamin asin apa manis? Itu penting Manis. loh. Manis bener Lo? sih. Manis. Manis kan? Karena yamin itu harusnya dia dengan kecap yang manis. Ih, setuju. Tapi anak kan sebenarnya punya pasangan yang beda. Jadi lo bisa nyoba-nyoba kalau di restoran. Gue nggak mau coba-coba. Ih, pelit banget. Karena sumpah. ibarat kata misalnya kayu putih buat anak kau coba-coba, kalau gue nggak pernah mau coba-coba. Apalagi buat diri gue sendiri, apalagi buat anak gue. Ngapain lu coba-coba? Apa yang lu suka, apa yang lu konsisten dengan apa yang lu inginkan. Tapi beneran, gue nggak bercanda. Itu bisa jadi kesehatan mental loh. Apa? Berarti- Gak mau bagi makanan? Enggak. Ketika lo misalnya cuma pengen satu itu tuh, terus itu tuh kayak OCD kan? Satu mental tuh. health issues. Gimana? Gak ngerti gue yang Misalnya satu. gue merasa gue tuh taurus banget yang kalau gue suka sama sesuatu, gue sukanya itu mulu. Gue makan, itu gue misalnya suka lagi makan sushi A gitu ya, gue akan makan sushi A itu tiap hari pagi, siang, sore, malam. Sumpah lo? Demi Allah. Gak enak? Enggak. Tapi kenapa itu dibilang ada masalah Mental health di... issues. Konon katanya kayak gitu, kayak OCD. OCD juga kan sebenarnya punya masalah kesehatan mental. Karena dia nggak... OCD kan macam-macam tuh, ada tingkatan-tingkatannya. Gue takut salah ya, correct me if I'm wrong ya. Tapi kalau OCD itu misalnya dia naruh barang di situ, terus kalau geser dikit dia risau. Iya. Nah, itu tuh satu bentuk kesehatan mental, masalah kesehatan mental.
termasuk si yang suka dengan sebuah hal. Ya, yang itu doang gitu. Karena, nah ini begitu misalnya tokonya tutup, gue tuh bisa kayak kesel sendiri, ngerti nggak? Serius. Dan Nggak boleh diketawain ya. Nggak. Ini kondisi yang semua... Pascal Siswari, cari Instagramnya. Sebelumnya juga Nggak, tapi kenapa aku ngetawain? Karena aku tuh udah akrab banget sama dia. Jadi aku dalam episode 2. Nggak. Tapi beneran, nih. Gue nggak tahu ya, lu kayak gue nggak ya? Nih, lu pernah nggak kalau misalnya lu sekarang bilang lu pengen bakmi jam, di lidah lu tuh udah ada. Iya ya, rasa bakmi GM. Iya kan? Yang kalau nanti tiba-tiba lu dapetnya beda, Kesel sih. kesel kan? Iya. Nggak, tapi itu nggak bisa dibilang kesehatan mental lah. Semua orang suka kayak gitu. Kalau udah pengen makanan, udah di kepala. Itu kayak cerita, ini menyambung ya. Tidak berhubungan dengan kesehatan mental, tapi terjadi di minggu lalu ketika gue masak kue tape. Jadi gue masak Kue tape. kue dari peyem, you know? Udah peyem. know Jadi, lagi. iya kan, si tape itu dibikin cake. Oh. Nah, dibikin cake. Di atasnya gue taburin keju. Itu Memang karena paling gampang kan bikinnya. bener, gue gak bisa masak. Tapi ada peyem di rumah gue, jadi gue bikin lah tape itu, si cake tape. Kebetulan di hari itu, gue masaknya malam. Jadi gue taruh di meja makan, bersamaan dengan lauk-lauk malam. Lauk malam itu gue adalah sop dan nasi. Nah, suami gue pulang malam nih. Jadi gue udah tidur duluan, makanan gue tinggalkan kan. Dia udah pulang, kehujanan, lapar banget, dia ngeliat. Oh, kok tumben masakannya biasanya tuh kalau ada sop sayur akan ada proteinnya. Oh, ini mungkin makaroni skutel. Jadi dia ambil, dia kasih cabe. Pas dia makan, kok manis. Nggak, di detik gini gue jadi mikir, gue pikir Ida minimal pinter ya. Kok sama aja? Mungkin itu kenapa kan bersatu ya? Benar. Harus seimbang itu makanya kenapa emang kesel sih ya kan. Di kepala dia kan udah makaroni skutel ya. Pas dia makan, lah manis. Rasa peyem. Dikasih sambal belibis. Terakhir gue main Oke, ke rumah baiklah, lu intermezzo. juga, terakhir gue main ke rumah lu juga sama laki lu tuh semua disambelin tau. Masa Itu sih? makan apa pakai sambel? Iya beneran. Itu Iya makan kan apa ya? karena orang timur ya kan apa-apa dia nggak bisa kalau nggak pakai sambal gitu loh. Mungkin mulutnya pedes. Oh nggak. Mungkin dia suka sama yang mulutnya pedes. Enggak, bukan gue. Aku manis. Ya begitulah. Makanya kita kembali lagi ke Boleh, kebiasaan. ya. Tapi jadi ngomongin sambel, beli bis lagi. Yuk bisa yuk masuk. Enakan beli bis atau cap 2 jari? Gue gak suka pedes. Ah. Jadi lu gak relate kalau ngomongin itu. Oke, sorry. Tidak boleh mengkritik karena itu preferensi hidup seseorang. Nah, Ya kan? kadang kalau misalnya mengkritik terus tuh kadang-kadang tuh jadi masalah juga ketika masalah mental health issues yang sekarang lagi rame, terus banyak orang yang kayak, ih gila ya sekarang tuh apa-apa dikaitin sama mental health issues, ngerti nggak? Jadi misalnya kayak ada orang yang healing gitu, sebenarnya dia juga nggak butuh banget healing, tapi dia ngomongnya healing soalnya Iya, kayak iya, dia iya. punya beban Beban mental hidup yang berat. iya kan? Gue tuh bingung deh, kenapa? Tapi kenapa sekarang tuh mental health issues kemudian menjadi topik yang seolah-olah tuh baru muncul sekarang ini, padahal kan sebenarnya bisa jadi orang zaman dulu juga punya mental health issues kan? What do you Tapi think karena about it? medsos nggak sih? Kayak lo tuh jadi lebih mudah Agree. membandingkan hidup lo dengan orang lain. Apalagi kan kalau di medsos yang lo tunjukin kan pasti bagus-bagus ya. Pasti hidup lo yang enak-enak, foto-foto liburan lo. Kan kita nggak tahu di baliknya kesusahannya kayak apa. Orang lain ngeliat, kita nggak tahu dia akhirnya bikin iri hati dan dengki. Ah iya. Akhirnya membandingkan hidup lo dan hidup dia. Kok dia kayaknya rezekinya gampang banget ya. Kok dia kayaknya liburan terus. Kok kayaknya padahal kan dia dulu gini-gini gitu-gitu nggak sih? Nggak, akhirnya ya udah lo jadi beban ke hidup lo sendiri. Ini tuh jadi gue tahun 2020 sepertinya gue stres dan depresi. Tau dari? Gue di tahun 2021 akhirnya gue ke psikolog. Oh, oke. Tapi memang treatmentnya konsultasinya tidak selesai sampai akhir. Tapi di tengah-tengah psikolognya tuh mengarahkan ke arah yang ya lu tuh sudah masuk di tahap itu sebenarnya. Nah, tapi kemudian yang gue pelajari adalah menariknya adalah iri hati, dengki, stres, depresi itu nggak ada wujudnya. Jadi lu tuh nggak pernah tahu kapan lu mengalami itu, ngerti nggak? Iya. Jadi misalnya kayak lu bilang iri hati, ketika lu lihat sosial medianya teman lo yang kerjaannya jalan-jalan mulu, pasti kan yang terlintas di pikiran lo adalah, wah kucing lo, simpenan lo, gitu. Karena lu kan mulutnya juga kan sampah kan, pikiran lo juga sampah. Jadi mungkin otak lu udah mulai negatif, kayak judging.
teman-teman lo. Gue tuh kalau ngeliat orang, alhamdulillah ya sekarang hidupnya bahagia. Gak ada. Seumur umur gue kenal sama lu, gue tahu otak gue isinya kemana. Gila, gak percaya. Oke, sorry. Ya, tapi sorry, dapur dulu dikit. Tapi beneran nih, ini terjadi banget ya. Ketika lo ngeliat teman lo yang jalan-jalan mulu, pasti ada perasaan-perasaan lo yang kayak, dia enak banget ya gitu, gue pengen deh kayak dia. Terus kadang lo bisa memaksakan diri lo untuk melakukan hal itu. Padahal sebenarnya nggak mampu. Padahal lo sebenarnya nggak mampu. Nah itu kan juga akan membuat masalah di kemudian hari ya. Ketika lo tiba-tiba lo bayar semuanya pakai kartu kredit, tagihannya muncul, lo stres sendiri, lo pusing sendiri. Nah dari pertama lo iri, kedua lo jadi stres. Stresnya itu tuh juga tidak ada bentuknya. Jadi lo nggak pernah tahu kapan lo stres. Iya. Mungkin lo bisa ngeliat dari ciri-ciri yang lo rasain pada saat itu. Misalnya lo jadi insomnia parah. Kalau di gue, itu biasanya paling gampang kelihatannya gue insomnia, gue nggak bisa tidur. Gue jerawatan. Gue malas beranjak dari tempat tidur gue. Gue nggak punya motivasi hidup. Jadi gue kayak, demotivasi gitu. Apa ya ngomongnya? Ya penurunan motivasi. Iya. Nah itu menurut gue itu bahaya banget karena lo tuh nggak sadar ketika lo ada di posisi itu, ngerti nggak? Padahal itu kan sebenarnya hal-hal yang lo buat sendiri ya? Ya nggak? Nah, atau nggak? Kadang faktornya ada internal ada eksternal. Pada saat itu faktor gue kebetulan eksternal. Jadi gue punya sahabat tuh, terkeluarga lagi ngomonginnya. Nggak, intinya gue punya 3 orang sahabat gue. Dan 3-3-nya tuh menikah di saat yang hampir bersamaan. Sehingga gue kehilangan pegangan gitu. Jadi gue nggak punya, kebetulan orang tua gue sibuk. Teman-teman gue cuma punya segitu doang. Gue tuh jarang banget punya sahabat. Jadi sahabat gue cuma segitu doang. Dan pada saat itu mereka nikah di saat yang hampir bersamaan. Jadi gue sempet beban hidup gue semua numpuk di gue nggak bisa cerita, gue stres sendiri. Ya udah, dan pada saat itu macam-macam tuh masalahnya. Jadi kayak kerjaan gue lagi nggak ada lah, lagi covid lagi parah-parahnya, lo insecurities tingkat tinggi, jadi berantakan aja. Nah itu yang gue takutin. Mungkin perbedaannya kalau zaman sekarang sama zaman dulu, yang gue cermati ya, di zaman sekarang tuh sebenarnya enak nggak enak. Enaknya adalah ketika lu punya masalah, lu merasa lu punya kesehatan mental yang terganggu, lu bisa dengan mudahnya ngomong ke orang lain untuk minta bantuan. Lu bisa ngomong ke keluarga lu bisa ngomong ke teman-teman lu, dan mereka akan mengarahkan untuk, yaudah lu ke psikolog gitu. Lu bisa ditangani oleh pakarnya langsung. Sedangkan orang zaman dulu tuh nggak enak banget. Karena mereka, perasaan apapun yang mereka rasain, itu rata-rata mereka pendam sendiri, karena mereka nggak berani ngomong sama orang. Iya. They're afraid to try to find a solution. Untuk nyari expertise tuh susah banget. Dan ketika mereka merasa kayak mereka butuh bantuan dari psikolog misalnya, mereka kan dianggap orang gila, ya nggak sih? Zaman dulu. Iya. Lu punya kesehatan mental, lu punya masalah mental, lu gila gitu. Dan itu menurut gue pada zaman dulu nggak enaknya kayak gitu. Cuman zaman dulu enaknya mereka tidak terkontaminasi sama hal-hal dari yang eksternal yang terlalu jauh. Let's say dari sosial media tuh nggak ada sama sekali. Jadi mereka nggak ngelihat, nggak sirik-sirikan sama orang banyak. Betul. Mungkin mereka dapat masalahnya eksternal dari keluarga mereka, dari pertemanan mereka doang gitu, tapi nggak yang terlalu masif. Jadi karena medsos tuh racun loh, maksudnya toksik banget kan kalau lo nggak sadar kan, karena kan lama-lama lo temenan sama orang itu, terus lama-lama akhirnya lo memendam nggak sukaan, terus akhirnya dampaknya ke lo sendiri gitu. Dari Tapi tuh menurut gue ya, dua belah mata pisau gitu. Karena medsos satu sisi itu bisa ngebantu lo. Semua informasi di zaman sekarang, instead of lo nonton TV, siapa yang masih nonton TV? Tapi jadi TV. Tapi kan ada versi digital. Oh iya, nggak mau kalah. Katanya maksud gue beneran, orang jarang ada yang di rumah. Jarang ada yang aksesnya bisa mudah ke TV. Mereka lihatnya dari mana? Sosial media. Ngebantu kan? Tapi di sisi lain, ya sosial media tuh juga bisa jadi yang negatif gitu ketika lo nangkepnya negatif. Makanya gue kadang ada beberapa ketika waktu itu gue menyadari bahwa ada yang salah nih ketika gue melihat postingan seseorang ya, dan tiba-tiba muncul rasa
itu iri. Untung gue sadar ya. Jadi akhirnya caranya adalah gue mute orang itu. Oh iya benar. Jadi dia nggak akan ada di laman-laman. Jadi kan gue nggak unfollow karena ya nggak tahu ya, karena kan kadang sekarang follow unfollow aja jadi masalah Orang gitu. Indonesia banget. Ya kan, benar. Jadi udah gue mute aja, toh kan dia nggak akan tahu gitu, dan dampaknya ke gue pun jadi tidak buruk gitu, karena wah ternyata gue nggak suka ya dengan postingan-postingan dia gitu, menimbulkan keirian di gue bener. gitu, benar kan? Iya. Gitu, itu makanya bahaya. Meskipun sebenarnya yang kita nggak boleh juga adalah meremehkan ketika orang merasa dia terganggu mentalnya, terus kita menganggap gitu doang masa, ya kan? Itu kan kita nggak tahu loh kondisi yang dia alami di rumah dia seperti apa, atau dia mungkin punya kondisi yang lain, keuangan atau segala macam. Tuh, jadi jangan pernah meremehkan apa yang sedang dialami. Kayak tadi lo kan, kok tidak meremehkan kondisi lo? Ini juga pernah jadi pembahasan gitu ya, ketika ada orang yang ngomong cuma 1.000 doang. Iya. Lu nggak bisa ngomong gitu ke orang, karena ketika ngomong cuma 1.000 doang, buat elu 1.000 tuh doang, buat gue 1.000 tuh nggak doang. Iya. 1.000 tuh is like meaningful. Jadi lu nggak bisa berpatokan sama diri lu sendiri. Dan gue tuh paling sebel kadang-kadang kalau ketemu sama orang terus gue curhat, terus dia ngomong gini, lu tuh belum seberapa. Tahu nggak gue? Ya kan, langsung I am the center of this story. Aduh, gue capek banget. Boleh nggak lu nggak steal the spotlight? Nggak bisa. Gue tuh lagi cerita permasalahan hidup gue. Benar. Terus dia enggak. Ya gue juga ya. Oh my God. Terus lu langsung tiba-tiba, oh iya. Jadi akhirnya lu yang ngedengerin dia terus. Kayak gue tuh seeking for help ke lo, berharap lu nggak usah. Tapi itu bantuin. pasti bukan sahabat lo kalau lo kayak gitu. Sahabat lo pasti nggak mungkin kayak gitu. Ntar gue lagi mikir, sahabat gue kayak gitu nggak ya? Iya. Jadi orang-orang terdekat lo tuh, karena pasti kan lo akan cerita ke orang yang nyaman kan. Salah satunya adalah orang terdekat, pasti sahabat dan keluarga mungkin. Nggak ada sahabat gue kayak gitu. Sumpah ada. Ada sahabat gue kayak gitu. Ada banget. Bukan sahabat berarti lo juga gak pernah cerita. Males gak sih lo cerita terus kayak gitu orangnya? Enggak, tapi dia dalam kondisi tertentu kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang normal. Karena bisa jadi teman yang baik. Nah tapi gue aja, kalau misalnya ada teman gue datang ke gue tuh seorang yang sama dia. Lo butuh pendengar yang baik atau butuh solusi? Iya. Kalau lo cuma butuh pendengar yang baik, I will listen. My ears on you. Tapi kalau lo butuh solusi, gue akan mencoba untuk bertanya sama lo kondisi-kondisi tertentu, sehingga akhirnya bisa memberikan sudut pandang lain untuk masalah lo. Iya. Bener sih. Itu pertanyaan pertama ya yang harus ketika ada orang mau cerita. Gue sih gitu. Bener-bener. Karena ada orang yang kalau lagi ada masalah, ya dia sebenarnya pengen cerita aja, dia nggak butuh dinasehatin kan. Dia tahu sendiri apa yang harus dia lakuin, tapi dia butuh cerita. Menumpahkan. Nah, ini juga menarik nih. Gue bisa ngontrol emosi gue sekarang, salah satunya dengan journaling. Lo pernah journal nggak? Jurnal keuangan. Iya. Di akhir bulan makin bikin gue mumet. Di akhir bulan jadi tambah masalah. Lo gimana? Itu journaling yang jenis apa ya gitu. Tapi ini beneran, mental health issues gue terbantu dengan journaling, dan itu ternyata sudah ada penelitiannya. It will help your conditions, mental health conditions. Tapi kadang journaling tuh gimana ya? Gue kadang suka ngerasa risih gitu loh. Kenapa? Apa istilahnya? Jadi kayaknya gue udah setua ini masa sih gue cerita kayak anak kecil kan? Kayak dulu waktu lo ABG gitu. Hari ini aku ketemu gebetan aku di depan pagar sekolah. Seperti itu kan sebenarnya journaling kan. Tapi ketika lo melakukannya ketika udah seumur gini, kalau gue tuh kayak ada perasaan apa ya gitu. Cheesy ya? Oh ya, itu kali ya. Iya nggak sih? Kayak Padahal sebenarnya bagus ya. bagus. Tapi journaling itu kayak gitu kan. Lo menceritakan apa yang terjadi di hari itu, perasaan lo, emosi lo, apa yang lo nggak suka. Even misalnya gue lagi nggak suka banget sama suami gue tulis di jurnal itu. Oke. Dengan awalnya kan pasti Dear Diary. Penyanyi siapa waktu itu? Ratu. Udah siapa penyanyinya? Mulan. Oh Jamila. Ya sekarang jadi Mulan Ahmad. Hah? Oh iya. Oh ganti nama. Lah, suaminya? Halo? Halo. Ada paket lagi. Sorry banget, karena syutingnya di rumah jadi ada paket. Pak, taruh depan aja nggak apa-apa, Pak. Makasih ya, Pak.
Oke. Toh gitu tadi bakmi pesen juga. Ya bakmi taruh di luar dimakan kucing Oh dong. benar, ya. Jadi coba kita balik ke journaling Oke. gitu. Ketika lo pertama kali mencoba untuk journaling, apa yang lo lakukan? Jadi gue itu ngambil kelas journaling sama Raden Prisha. Bahkan sampai ada kelasnya. Ada kelasnya. Lu cari Raden Prisha. Gue ketemu sama dia pertama kali itu gue lagi nge-MC-in acaranya apa ya, lupa gue. Susah kebanyakan job. Apa sih? Lamudi ya? Iya, Lamudi. Jadi waktu itu pembicaranya dia sama Capek Siapa, Mas? banget. oh iya, sama yang menjadi manusia, siapa namanya? Adalah, gue lupa. Jadi pas lagi ngobrol, gue baru tahu kalau dia memang ngambil expertise untuk journaling. Dan akhirnya gue ngambil kelasnya dia. Itu bagus banget. Jadi ternyata journaling itu, you have to tell everything that you feel, that happened to you at that time, at that moment. And you have to be, kuncinya adalah brutally honest. Jadi, masalah yang timbul ketika lo lagi journaling, pertama, lo ngerasa cheesy. Lo ngerasa kayak, buat apa sih ini gue ngapain kayak ginian, men? Gak penting banget gitu. Yang kedua, kadang-kadang lo tuh selalu takut kalau tulisan lo akan dibaca sama orang lain. Bener. Nah, itu yang akan ngeblok diri lo sendiri, sehingga lo nggak bisa jujur. Padahal sebenarnya journaling itu adalah bagian dari lo ngobrol sama diri lo sendiri. Pertanyaan gue, kapan terakhir kali lo ngobrol sama diri lo sendiri? Ngobrol. Iya. Kapan terakhir kali lo ngomong kayak, Aryo, lo kuat, lo sehat, lo baik-baik aja, lo bisa kok nyelesain masalah ini. Gak pernah. Sih, kenapa lo bisa ngobrol sama orang, tapi lo nggak bisa ngobrol sama diri lo sendiri? Nggak Kenapa tahu. lo bisa nanya kabar orang, apa kabarnya, tapi lo nggak pernah nanya sama diri lo sendiri, lo apa kabar sih? Kan gue tahu kabar gue. Lo yakin Nggak lo ya? tahu? Kita balik lagi, iri, stres, depresi, itu lo nggak pernah tahu, Oh iya lo iya. nggak pernah sadar. Oke. Then you have to tell yourself, you have to ask yourself, lo apa kabar sih? Lo baik-baik aja nggak sih? Apa yang lo Tapi emang rasain? akan ada jawaban ya ketika lo bertanya gitu ke diri lo sendiri. Nih ya, bahkan dalam kondisi tertentu, lo pernah nggak lo ngusap-ngusap dada lo? Bisa bikin tenang nggak? Nggak tahu, nggak pernah. Men, lu cobain, lagi stres, lu lagi kesel banget. Orang suka ngomong kayak, sabar. Itu ngebantu banget. Oh gitu. Serius. Lu tahu lu kalau dipupuk sama orang, itu bisa ngebantu kan? Iya, tapi tambah nangis gak sih kalau lagi? Iya, tapi tuh lu tahu kenapa? Ya karena lu merasa ada orang yang mengerti lo, ada energi yang disampaikan. Lu, kalau nggak ada orang, lu pupuk diri lu sendiri aja kayak, yuk, you're fine. Lu nggak apa-apa kok, lu baik-baik aja kok. Lu cobain deh. Lu bisa nangis? Iya, lu bisa nangis. Tapi dengan lu tahu digituin sama orang aja lu bisa nangis, sama diri lu aja bisa nangis, berarti lu paham betul bahwa lu tuh sebenarnya cuma butuh untuk ada orang yang bisa rely on you gitu loh. Ada orang yang behind your back yang akan ngebantu lu. It helps. Oh, oke. Nah, ini yang kemudian gue tangkap dari journaling. Ketika lagi journaling, lu nulis sesuatu perasaan lu tuh sebenarnya kayak ngomong sama diri lu sendiri. Lu ngomong sama sesuatu yang nggak pernah lu peduliin. Jadi kadang-kadang kalau lu bingung lu mau nulis apa, gue tuh ada template-nya gitu. Kalau lu bingung, misalnya hari itu, mulai dari mana ya, mau apa ya? Dimulai dari 3 pertanyaan. Yang pertama, 3 hal yang lu syukuri di hari itu. 3 hal yang bisa lu perbaiki dari hari itu. Dan 3 hal yang seharusnya nggak terjadi karena lu bisa ngelakuin hal lain. 3 pertanyaan itu yang jadi kuncian gue setiap kali gue journaling. Kalau gue lagi bingung mau nulis apa. Kayak lu misalnya, lu cheesy itu buat Dear Diary. Gue hari ini bete banget nih. Lu ngerasa itu cheesy banget. Oke, nggak usah nulis kayak gitu. Lu tinggal jawab aja 3 pertanyaan. 3 pertanyaan yang masing-masing ada 3 jawaban. Jadi ada 9 jawaban. Pertama lu nulis 3 hal yang lu syukuri hari itu. Gue hari ini ketemu Riri. Gue bisa ngobrol banyak, gue dapet insight. Yang kedua, gue hari ini makan mie. Enak banget. Dan ketika lagi makan, gue sambil ngobrol, gue tuh mindfulness banget makannya. Tapi ada hal baru yang gue tangkap bahwa ketika gue lagi makan mindfulness ini, gue masih bisa ketawa sama temen gue. Yang ketiga, gue bersyukur karena hari ini nggak hujan. Jadi gue nggak perlu takut kalau rumah gue bocor. 3 hal yang bisa lo perbaiki. Gue merasa hari ini gue bisa bangun lebih pagi, sehingga gue bisa olahraga dari jam 5 pagi. Gue hari ini bisa nolak ajakan temen gue, nggak menuhin semua orang gue iyain.
Satu lagi misalnya gue bersyukur gue hari ini seharusnya bisa syuting tepat waktu kalau ada yang nggak telat. Misalnya Bukan gue. 3 hal yang bisa lo perbaiki. Misalnya ya gitu deh. Gue nggak, sumpah. Lo tau nggak? Ketika gue pupuk diri gue sendiri, gue rasanya mau nangis. Demi Allah, gue nggak bercanda. Ini gue ketika gue gini-gini sendiri, gue lagi banyak masalah dan gue kayak dari tadi konsentrasi gue hilang cuma gara-gara gue pupuk diri sendiri. Demi Allah, gue nggak bercanda. Oh, oke. That's the power of you talking to yourself. Oh, ya. Lo nggak pernah ya? Enggak pernah. Karena hidup gue kayak less stress deh. Kesel. Lihat Mas Naya aja sampai ketawa. Dia aja kayak Nggak, dia antara pengen ketawa kayak, ini mbak-mbak ini sudah keluar dari rumah ini nggak? kayak gue dari tadi nungguin, gue pikir ada yang lebih meaningful, nggak ada. Obrolannya nggak ada yang meaningful. Tapi karena gue mungkin ngerasa kaku aja, ngerasa itu awkward ya. Karena nggak pernah gue lakuin kan, gue nggak tahu, nggak karena belum pernah gue lakuin itu. Oh, dulu juga gue gitu. Sebelum gue tahu ini, gue juga dulu nggak pernah mau ngobrol sama diri gue sendiri karena gue pikir gue baik-baik aja. Tapi ketika gue tahu kalau gue punya masalah kesehatan mental gue terganggu, gue jadi tahu bahwa I have to seek for help gitu loh. Dan ternyata yang bisa ngebantu lo tuh sebenarnya lo sendiri. Dan mengakui kalau lo butuh bantuan tuh juga sulit loh. Iya, itu. Iya kan? Itu kan pasti lo punya gengsi. Enggak, gue gak kenapa-kenapa, apalagi Denial. benar. Anak-anak zaman kita ini kan tumbuh dari perasaan denial dari pendidikan gitu kan. Kalau baca parentingnya kan gitu ya. Jadi orang zaman dulu tuh karena anaknya tuh gitu aja, nggak apa-apa, kuat gitu. Makanya kalau sekarang kan karena ilmunya sudah lebih bagus, anak tidak boleh digituin kan supaya dia besar tidak denial kayak angkatan-angkatan kita nih sekarang. Untuk mengakui kalau aduh ya nih kayak gue harus sudah ke psikolog deh, gue harus minta bantuan. Itu kan juga nggak gampang gitu. Akhirnya lo mengakui kalau apa kasarnya ya memang gue manusia lemah yang lagi ada masalah dan butuh bantuan. Itu yang sebenarnya langkah awal ketika akhirnya lo sadar dan lo akhirnya melakukan journaling itu kan. Iya benar-benar. Mungkin itu kenapa Tulus bikin manusia kuat ya. Manusia kuat. Bukan manusia gajah ya. Kalau manusia gajah itu apa? Gajah ada dia ya? lagi, lagunya emang ada gajah. Obrolan ini bisa lebih pinter dikit nggak? Ini kan podcast yang seenggaknya bisa memberikan inspirasi untuk orang. Nggak tebak-tebakan judul lagu. Aduh. Tapi ada efeknya nggak setelah lo pertanyaan pertamanya adalah harus dilakuin setiap hari nggak journaling itu? Sebaiknya setiap hari. Karena lo menimbulkan kebiasaan dulu kan. Lo harus bikin habit dulu. Dan itu biasanya di end of your day ya? Enggak juga. Lo bisa gitu? pagi. Nah itu dia, orang tuh kadang-kadang mikirnya kalau journaling, lo harus menutup hari lo dengan journaling. Kadang-kadang lo kalau malam suka capek kan? Iya. No, you can do it like every day. Pagi, siang, sore, malam. Kalau lo lagi ada masalah, tulis juga gak apa-apa. Kalau tadi pertanyaan lo, itu ngebantu apa enggak? Lo sekarang, itu, ini kejadian terakhir ya. Kejadian terakhir yang terjadi di hidup gue tuh marah terbesar itu gara-gara gue lagi cabut berkas di Samsat di Bandung. Ini nggak apa-apa nih gue buka-bukaan aja nih ya. Serius. Jadi gue tuh paling nggak suka bentuk KKN apapun. Gue nggak suka bayar. Gue nggak suka nyewa orang apa segala tuh gue nggak suka. Jadi ketika gue harus nyabut berkas mobil gue di Bandung, gue tuh ngelakuin itu full sendiri. Nggak pakai perantara, nggak pakai orang, nggak pakai apa. Semua berjalan lancar sampai akhirnya pas mau cek rangka mobil gue tuh dilewat sama orangnya. Jadi kalau rangka mobil mau dicek itu mereka harus ngantri dulu mobilnya kan. Mobil gue tuh dilewat, dia muterin dulu yang lain dan pas giliran gue selesai dia ngecek rangka, dia nungguin Tips. Gue sampai bingung, gue ngeliatin dulu. Terus gue masuk ke mobil, ada nyokap gue di mobil. Mam, ada uang nggak? Hah? Nyokap gue yang biasa kalau ibu kan suka bingung sendiri gitu. Gue ngeliat di dashboard gue ada duit 50.000. Gue ambil, gue kasih. Udah dia pergi buat ngecek yang lain. Tapi itu gue gedek banget karena gue tahu bahwa di detik itu gue melakukan salah satu bentuk dari KKN.
gue udah ngebantu orang untuk berbuat yang tidak seharusnya dia lakukan. Ngerti kan? Yang kedua, gue bete karena gue kasih 50.000. Harusnya 5.000 aja nggak sih? Kayak, ih kebagusan lu dapat 50.000. Nyet, 5.000 juga lu terima-terima makan 5.000 gitu. Ini gue ngasih 50.000, jadi gue bete banget. Serius demi Allah. Gue sebete itu. Terus? Sorry banget karena gue juga Cina, gue pelit. Gak apa, itu kan tapi perhitungan. Bener. Kalau Cina ke Cina nggak apa-apa. Satu lagi. Terus udah gitu, udah nih. Sepanjang jalan, beresnya di situ, gue pulang. Gue bilang sama nyokap gue, Nam, give me time. Aku akan diem. Aku tahu mama akan mikirnya macam-macam, kayak enak bete kenapa, apa segala, apa salah gue, apa sih. Nah, daripada dia overthinking, gue bilang, Mam, give me some time deh. Kasih aku 10 menit aja. Aku cuma mau butuh waktu untuk diri aku sendiri. Jadi, dalam 10 menit itu, gue bisa ngatur emosi gue dengan cara marahnya gue tata dengan cara gue memberikan pertanyaan sama diri gue sendiri. Ini satu ilmu dari journaling juga yang gue dapetin. Jadi lu harus nanya ketika lu lagi emosi, ketika lu lagi marah, lu tanya sama diri lu sendiri. Apa yang bikin lu marah? Karena marah itu timbul karena ketidaknyamanan. Jadi lu harus nanya sama diri lu sendiri, apa yang bikin lu nggak nyaman? Pada saat itu yang bikin gue nggak nyaman adalah karena gue melakukan praktek KKN. Gue membantu orang lain untuk mendapatkan uang yang seharusnya nggak dia dapatkan dengan pekerjaan dia itu. Yang kedua, gue ngeluarin duit lebih, budget lebih untuk orang yang nggak seharusnya dapat segitu. Dia nggak layak dapat segitu. Setelah gue tahu kenapa gue nggak nyaman, gue harus mikirin yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang bisa membuat lo merasa lebih baik? Nah, pertama, gue udah melakukan aksi KKN. Apa yang bisa membuat lo lebih baik? Nggak ada. Lo mau ngapain? Lo mau merubah itu dengan cara lo ngelaporin dia. Ketika lo ngelaporin dia, akan berubahkah? Belum tentu. Karena dia nggak cuma satu orang, pasti ada orang-orang lain di luar sana. Dan mungkin orang-orang lain akan lakukan hal yang sama ketika dia bisa dikeluarin. Karena itu bisa jadi sebuah habit atau apapun. Gue nggak tahu. Ya mungkin kalau lo mau berubah, lo harus jadi Pak Ahok dulu. Misalnya kayak masuk ke instansinya, dan kemudian lo melakukan perubahan, meskipun lo bakal dapat gempuran dari sana-sini. Maybe, I don't know. Tapi kalau ditanya, lo mau nggak masuk ke instansi? Gue nggak mau. I just don't want to live my life that way. Udah, titik. Udah. Yang kedua, gue udah ngasih 50.000. Terus lo maunya apa? Dibalikin. Lo mau muter balik, ngeluarin effort gue buat muter balik, terus kayak, gue nggak ikhlas, gue minta duit gue balik. Lo mau kayak gitu? Nggak juga kan? Buat apa lo buang-buang waktu dan tenaga lo hanya untuk ngelakuin itu? Ya udah ikhlasin aja 50.000. Kalau rezeki lo pasti bakal nyampe lagi ke tangan lo dalam bentuk apapun. Dan begitu rezeki dia, ya udah biarin aja. Setelah gue bertanya dua hal ini, kemudian gue jadi sadar, oh ya udah, selesai nggak? Case close nggak? Case close. Emosi gue hilang. Abis itu gue bisa ketawa-ketawa lagi sama nyokap gue. Setelah 10 menit yang gue dapatkan dari nyokap gue. Itu kan salah satu bentuk dari lo ngobrol sama diri sendiri kan. Oke. Ya, maybe you can try that thing. Ketika lo emosi, ketika lo marah, itu kan snapping lo terjadi itu cepet banget. Lo langsung tanya aja sama diri lo sendiri, apa yang bikin lo gak nyaman, kenapa lo gak nyamannya, oke, apa yang bisa lo lakukan. Kalau nggak ada, ya udah stoik aja. Bener. Lo stoik itu nggak bisa dirubah juga, terus lo mau ngapain? Ya udahlah ya. Ya udah, terima aja. Gitu. Tapi itu kayak nggak bisa gue lakuin kalau gue lagi darah tinggi sama anak gue sih. Tunggu ya, 10 menit. Pas gue pergi dia kejar, Bo, main yuk, gitu sih. Kayaknya gue harus mencari. Lo, ini gue super tai ya. Sekali lagi, gue super tai. Ketika lo punya anak, bukan keinginan anak itu buat lahirin. Benar, nggak, gue bercanda. Gue sayang sekali sama anak gue ibu yang sangat sabar. Tapi bicara soal ibu ya, kadang tuh gue suka terlintas di pikiran gue. Kan kita kan karena sekarang ada di medsos, banyak ibu-ibu yang, aduh pekerjaan banyak segala rupa ya, aduh anak, rumah apa segala macam, mengeluh di medsos. Gue penasaran deh kalau ibu-ibu kita dulu punya medsos, mereka akan melakukan hal yang sama nggak ya, curhat di medsos gitu. Karena gue tuh kalau ngeliat nyokap gue ya, nyokap gue tuh dulu ibu bekerja ketika gue sampai kuliah gitu. Banker kan? Ya kan. Terus dia mengurus dengan 3 anaknya dengan sangat baik menurut gue kan. Nyampe rumah dia masak buat suaminya.
sampai sekarang pun meskipun nyokap gue udah pensiun, bokap gue masih kerja, dia tuh masih melayani bokap gue dengan baik. Adik gue masih di Bandung juga, masih ngurusin adik gue, dia masih pergi ke pasar, dia masih ini gitu loh. Dan menurut gue nih, dia masak loh, dia masak pagi, dia masak, ninggalin kalau dia untuk bekal suaminya, dia ngurusin sarapan suaminya, terus siangnya dia udah nyediain makanan, terus malam dia suka masak lagi dengan menu yang berbeda. Karena kadang bokap gue pengen menu yang berbeda gitu. Itu kalau gue ya, bisa nggak usah minta-minta itu kan. Kalau ibu zaman sekarang kan lebih ke nggak capek nggak gitu loh. Makanya lu juga ninggalin suami lu sampai suami lu makan kue tape sama sambal. Nah, tapi kan kayaknya gue tuh nggak pernah loh liat nyokap gue ngeluh. Nyokap gue aduh capek banget punya 3 anak gitu. Dulu pun dia pulang kantor ngajarin gue sama adik-adik gue ya, meskipun dengan ketidaksabaran ya, tapi nggak pernah gitu loh dia ngeluh. Nah dulu kalau ibu-ibu kita punya medsos nih, nyokap lo mungkin gitu juga kali ya kan, tipikal apakah dia akan curhat? Menurut gue akan, karena baik lagi lingkungan juga mempengaruhi nggak sih? Pada saat itu orangnya nggak punya medsos, jadi dia nggak punya lingkungan yang punya medsos juga, maka dia akan struggle. Ini kan perbedaannya Gen Z, millennials, baby boomer. Baby boomer itu biasanya lebih tahan banting. Tapi karena baby boomer itu punya kebiasaan yang dilakukannya itu lagi. Let's say mereka tuh tipikal pekerja kantoran yang udah di satu kantor, mereka nggak pindah-pindah. Jadi ritmenya mereka udah tahu sebenarnya, lebih mudah untuk hidupnya mereka kan. Tapi memang punten ya, sorry ya, tapi hidupnya jadi kayak robot. Tapi mereka sudah terbiasa itu, ngelihat itu dari orang tuanya mereka juga. Jadi mereka juga ngejalaninnya tuh happy-happy aja gitu. Iya. Sedangkan makin kesini, orang-orang kayak kita tuh makin nggak bisa disuruh kayak ritme yang sama. Iya nggak sih? Ditambah lagi adalah faktor karena dulu nggak ada medsos, sehingga ibu-ibu kita juga tidak membandingkan hidupnya, jadi tidak ambi. Benar. Kalau sekarang tuh jadi kayak karena ada percikan-percikan ambi yang aduh kok gue kayaknya gue masih bisa ada gini gitu kan. Karena sekali lagi melihat teman-teman kita di medsos. Iya. Tapi dengan ini semuanya, lu jadi pengen nutup medsos nggak sih? Enggak sih. Serakah lo. Kok belum jawab loh? Masih di sini gue. Masih di tembolok. Udah lo jawab. Karena langsung judging. Serakah lo. Enggak, tapi karena medsos itu sekali lagi untuk pekerjaanku pun untuk menambah pundi-pundi. Iya, makanya lu serakah gue bilang. Kalau lu tahu tuh bisa Itu kan jalur rezeki dari Tuhan. Tapi itu bisa membuat mental health issue lu terganggu juga. Enggak. Kalau gue ada yang terganggu, gue mute. Oh. Udah itu caranya. Gue udah mute berapa orang. Enggak akan ketahuan kan kalau mute. Jadi kalau lu nggak pernah di-like sama Riri foto-fotonya, lu nggak pernah di-view Instastory-nya. Oh. Gila, parah banget. Enggak. Nah, tapi aku jarang lagi buka medsos. Aku tuh ngurus anak soalnya sampai rumah. Ya lu aja bisa bikin reel sama Bayu sama. Lo itu kan di kantor. Kalau di rumah tuh aku tuh, aduh pokoknya nyampe rumah langsung, ayo mau makan apa? Bohong banget masih buat TikTok, gue yakin. Bohong banget. Gak tukang tipu nih orang. Lu buka TikTok nggak di rumah? Buka. Jujur. Sampai anak gue sekarang hafal lagu SNSD. Forever One. Iya. Na. Itu gara-gara gue sering liat TikTok, kacau emang. Aduh Gua gimana gue sebagai ibu ya. Duh, langsung mental health. langsung insecure. Anak gue bakal punya. Tapi itu juga buat ibu-ibu tuh ini loh. Apa, membanding-bandingkan anak dengan anak dia umurnya sama kok udah bisa ini. Wah, itu tuh bahaya. Makanya beneran. Kata Farel. Ojo banding-banding. Benar, buat ibu-ibu tenang. Anak ibu pasti punya kemampuan lain di luar sana. Karena setiap anak itu unik. Iya. Jadi lu nggak perlu membanding-bandingkan antara anak lu sama anak yang lain. Kasian juga anaknya loh, ntar beban kan. Tuh lihat tuh, si A udah bisa itu tuh. Bener. Padahal gue juga sering kayak gitu, karena gue gemes.